Halo Sobat IBHK, kembali lagi bersama saya Utami di dalam podcast kita ke-47. Di podcast ke-47 kita ini, tema kita adalah inovasi dan ketangguhan. Nah, untuk hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang yang sangat cantik, namanya Noni Alexandra. Halo Noni. Halo Ibu. Nah, kalau kita lihat ini adalah alumni dari SD, SMP, dan SMA Vianney. SMA Vianney lulusan tahun 2006. Nah, kalau lihat dari penampilannya ini Sobat YBHK, kira-kira apa nih seorang Noni ini latar belakangnya? Ya, Noni ini adalah seorang makeup artist. Jadi untuk lebih jelasnya, untuk lebih tahu mengenal lebih dekat tentang Noni, kita mulai aja yuk. Noni untuk kirain podcast saya kita dancer ini. Bu. Oke. Melihat baik. tampilannya bukan dancer ya Bu. Oh, sedikit sih. Baik, Noni ini. Ya. Kan ini dari Vianney nih, dari SD, SMP, SMA gitu. Kenapa nih kok memilih Vianney sebagai salah satu? Oke, kalau SD itu mah pilihan orang tua ya. Karena dulu di sekolah di deket rumah paling bagus tuh Vianney itu dulu tuh. Nggak ada sekolah apapun. Jadi dari SD dari situ. Ya, karena SD di situ, SMP-nya sempat pindah ke satu sekolah yang lumayan terkenal. Tapi kok saya ngerasa enggak serak di sekolah itu gitu. Sempat kalau dulu kan kita pakai cau ya Bu, cau 1, cau 2 ya kan. Masih catur bulan ya, catur bulan masih ya. zaman saya kan cau kan. Jadi saya sempat SMP itu 2 cau pindah ke satu sekolah yang lumayan terkenal, tapi saya nggak ngerasa kayak feelingnya tuh nggak ngerasa kayak lebih homey gitu ya. Jadi kayak sekolahnya tuh nggak kayak keakrabannya tuh beda gitu. Nah akhirnya waktu itu saya ngotot mau pindah ke Vianney aja. Akhirnya cowok 3 balik lagi ke Vianney. Nah, abis itu dari SMP terus sampai lulus SMA di Vianney aja gitu. Karena ngerasa teman-temannya lebih asik, terus guru-gurunya juga lebih asik-asik karena kan saya juga udah kenal gitu waktu zaman itu gitu. Jadi akhirnya milih udahlah di Vianney aja gitu. Okay. Baik, berarti dari perjalanan dari SD, SMP, SMA itu tentu ada sampai sekarang masih ada yang diinget ya pengalaman atau cerita yang menarik lah di Vianney dulu. Oh banyak banget Bu. Aduh kalau saya ketemu, saya sampai sekarang tuh masih temenan sama teman-teman dari Vianney tuh masih banyak banget, masih keep kontak banyak banget. Bahkan kayak pulang dari sini, saya mau ketemu teman saya itu yang dari Vianney juga. Kita tuh masih sering ngobrol bareng. Itu kalau diceritain zaman-zaman SMA itu zaman-zaman yang paling mengesankan, yang kayak aduh kalau bisa waktu diulang gue mau SMA lagi gitu loh, kayak seru banget. Yang nggak boleh makan di kelas, yang dipukulin guru kok zaman dulu ya, terus yang suruh berlutut di depan kelas, wah itu seru banget sih, yang kayak pengalamannya nggak bakal terlupakan. Bahkan kita tuh kalau cerita itu sampai masih bisa ketawa-ketawa sampai nangis gara-gara masih inget pengalaman-pengalaman dulu yang diomelin guru nakal-nakalnya kita zaman SMA ya Bu. Itu seru banget sih. Berarti lagu Kisah Kasih di sekolah itu ini banget ya. Iya, benar. Khususnya di SMA. Iya di SMA itu tuh pokoknya paling nggak pernah terlupakan deh. Ada nggak waktu di SMA yang tentu prestasi yang cukup kamu ingat nih berkesan sampai sekarang gitu? 15 kilo yang lalu saya 15 kilo yang lalu tuh saya ikut ekstrakurikuler dance kan di sekolah. Nah itu adalah salah satu prestasi yang lumayan ya. Jadi kayak mungkin rasionya ada 8 dari 10 pertandingan tuh kita pasti menang gitu, rasio menangnya gitu. Jadi waktu itu memang kita menang terus sampai akhirnya dikasih predikat murid berprestasi pas lagi lulus gitu. Jadi itu kayak senang banget sih. Itu tim ya? Tim dong, satu tim ya ramean. Kita ber-10 apa ber-8 gitu. Tadi saya sempat dengar kalau merasakan bahwa di Vianney itu homey, istilahnya merasa nyaman di situ ya. Berarti untuk nilai positif dari sekolah itu sendiri apa yang dirasakan?
Kekeluargaannya tuh kenceng banget ya. Ini yang aku bedain dari sekolah di Vianney pada zaman aku dan waktu itu aku pindah ke sekolah lain itu. Walaupun tuh sekolahnya kita bisa bilang kayak jauh, maksudnya mungkin kita dilihat dari mata orang luar itu kayaknya ini sekolah yang saya pindah ini bagus banget ya. Pokoknya terkenal deh Bu ini sekolahnya gitu. Cuman pas saya masuk, wah itu senioritasnya gila banget. Bener-bener senioritasnya tuh gila banget. Bahkan saya ngerasa kayak masa sekolah yang elu-elukan orang kok ini ya apa namanya senioritasnya tinggi. Terus jadi nggak membuat orang baru nggak terlalu iya, nyaman. jadi saya juga nggak ngerasa nyaman gitu. Terus pada zaman itu kata-kata yang dikeluarkan juga tidak menyenangkan dari senior kita gitu. Jadi aku ngerasa kita nggak bisa lihat sekolah dari namanya aja ya ternyata pas kita masuk nggak sebagus yang orang-orang elu-elukan ternyata gitu. Jadi di situ saya ngerasa sangat amat tertekan karena itu gila banget sih senioritas itu bener-bener gila banget. Meanwhile di Vianney saat itu saya ngerasa lebih nyaman gitu. Saya lebih nggak ada kayak bully-bulian ditindas gitu tuh nggak ada waktu itu gitu. Jadi sempat struggle juga minta pindah sama orang tua tuh nangis-nangis, gak mau pokoknya pindah ke Vianney lagi pindah gitu akhirnya. Tapi waktu umur berapa? Berarti waktu fase SMP kelas 1. Oh SMP kelas 1. Umur berapa ya? 13 tahun ya kayaknya. Sampai akhirnya tuh udah ngambek tuh gak mau ke sekolah, kunci pintu di kamar karena bener-bener datang ke sekolah tertekan sampai itu keadaannya sampai berapa bulan itu? Sampai asmanya kambuh gitu. Akhirnya pindah itu ya dua jauh. Oh 2 jauh berarti berapa ya Bu? 2 jauh setahun kan 8 bulan ya berarti ya. Oh berarti sempat 8 bulan mengalami hal itu. Iya 8 bulan ngalamin hal itu gitu karena kan dipaksa udah coba dulu termasuk gitu. Jadi trauma nggak sih kayak gitu? Jadi trauma ya. Jadi trauma tuh dalam artian jadi ya apa ya, jadi kayak kalau lihat kakak kelas jadi takut gitu. Cuman kan pas di Vianney enggak kan, karena kakak kelasnya nggak nindas udah juga kan. Ya. udah ini jadi lebih ya udah lebih nyaman. Oh jadi tantangan yang dihadapi justru ketika kamu mengalami fase yang 8 bulan nggak nyaman sekolah di luar. Oke. Baik, kembali lagi tentang pekerjaan ini, sudah masuk ke pekerjaan make up artist ya. Ini mungkin salah satu pekerjaan yang mungkin orang zaman dulu ya, bukan salah satu pilihan ya dulu kan anak-anak milihnya kalau ditanya apa cita-citanya dokter gitu kan, suster, perawat gitu. Tapi yang sekarang ini make up artist. Nah mungkin sobat IBHK pengen tahu juga nih untuk make up artist ini seperti apa. Bagaimana ketika pertama kali tercetus untuk saya kayaknya lebih nyaman enjoy untuk jadi make up artist. Oke, jadi menurut aku pertama kali dari kecil sebenarnya udah suka kuncir-kuncirin rambutnya nenek sebenarnya, cuman kan kita nggak tahu ya. Ya karena tadi kayak ibu bilang balik ke 10 tahun 12 tahun yang lalu makeup artist itu bukan pilihan utama orang bekerja. Orang pasti mau cari dokter atau jadi akuntan gitu kan, atau jadi PNS atau apalah gitu. Makeup artist tuh pekerjaannya nggak dilirik. Tapi waktu saya ikut balik lagi sekolah, ikut ekstrakurikuler dance, di situ kan kita harus bisa makeup sendiri ya, karena kan nggak mungkin kita pakai jasa makeup artist, jadi kita harus bisa makeup sendiri dan kita tuh belajar. Teman-temannya juga berarti sempat pernah di make upin juga? Iya sempet Bu. Jadi tapi tuh kita belajar dulu pertama kali tuh belajar untuk makeup diri sendiri dulu kan, jadi sama gurunya kita belajar dulu, abis gitu guru dance-nya ya. Terus guru dance-nya bilang, Noni bagus ya makeupnya. Kalau di antara satu tim, gue paling percaya makeupnya sama Noni. Waktu itu dia ngomong kayak gitu. Itu nyantol banget Bu di otak sampai sekarang gitu. Terus abis itu teman-teman kalau misalnya lagi mau dance, ada yang makeupnya lama, saya bantuin gitu. Ya udah mulai dari situ merasa kayaknya gue mau deh kerja jadi makeup artist. Nah cuman setelah lulus SMA ngomong ke papa gitu, mau jadi makeup artist aja, sekolah jadi makeup artist aja, aku bilang gitu. Enggak karena kan dulu nggak ada S1-nya kan Bu, gitu kan, emang nggak ada sekolah resminya kan. Enggak gitu, kamu harus jadi sarjana dulu, sekolah apa aja tapi nggak boleh sekolah make up.
Dulu ngomongnya gitu. Ya udah saya pikir ayo udahlah ya masih dibiayain sama orang tua gitu kan. Akhirnya Nurut memilih aja. jurusan. Ya akhirnya sekolah di London School jurusannya advertising. Itu juga sekolahnya yang paling gampang Bu. Pokoknya saya cari yang paling gampang aja sekolahnya karena saya tahu itu bukan tujuan saya gitu. Pokoknya yang paling cepat paling gampang. Ya udah habis gitu sekolah itu advertising. Nah, ketemu sama fotografer waktu itu. Nah, saya kan juga suka jalan-jalan ya. Jadi fotografernya ini itu suka banget fotoin orang pre-wedding ke Bali. Jadi waktu itu saya bilang, ajak gue dong make upin ke Bali. Nah, ya udah lu belajar dulu nanti gue ajak ke Bali gitu. Ya udah sampai akhirnya belum lulus kuliah. Jadi udah akhir-akhir semester akhir gitu saya belajar makeup, tapi belajar makeupnya sama orang, ngeles aja gitu ngeles. Karena kan nggak punya biaya waktu itu. Ngeles, otodidak sama kenekatan dan keberanian akhirnya terjun lah ke dunia makeup sampai sekarang berarti udah 12 tahun. 12 tahun. Kemudian sempat tanggapan orang tua kan awalnya ya, apa sih makeup artist karena belum ada S1-nya itu ya. Sebenarnya kalau misalnya seandainya ada gitu orang tua pasti mendukung. Pasti ngedukung. Tapi sebenarnya papa saya tuh ngedukung sih kayak misalnya pertama kali ya namanya juga dulu kan belum ada uang ya Bu. Jadi pertama kali alat makeup tuh yang dibeliin tuh dia gitu kayak modalnya 12 tahun yang lalu 350.000 Bu. Dibeliin udah satu lengkap palet. Ya? Udah komplit? Enggak itu juga gak lengkap-lengkap banget satu palet gitu. Terus kalau ibu saya tuh kan emang selalu ngedukung saya kan. Jadi dia juga kasih dukung saya terus. Nah itu juga dari dia juga gitu. Sebenarnya mereka dukung-dukung aja. Cuman ya memang waktu itu kesannya makeup artist tuh bukan pekerjaan yang menjanjikan sebenarnya gitu kan. Jadi masih sedikit gambling lah antara mau disupport atau enggak, tapi anaknya suka gitu. Jadi ya udah didukung-dukung aja. Oke. Gitu. Salah satu dukungan supportnya berarti tadi beliin make up ya meskipun iya, beliin make up dan tapi ya itu mereka juga nggak akan ngelarang ya, mereka nganterin saya pergi make up dan zaman dulu belum bisa nyetir mobil itu mereka anterin gitu. Okay. Terus hal apa aja yang harus disiapkan nih ketika mau, kan kita belum tahu nih gambaran kalau make up artist tahunya ya bawa barang doang gitu ya. Terus kira-kira kalau mau jadi make up artist mesti apa ya? Mesti ada niat. Ada mood-moodan gak sih kalau misalnya kayak gitu? Iya pastilah gitu. Kadang-kadang kan kalau kita ketemu klien kan kliennya itu ada yang baik, ada yang enggak gitu kan ya. Gitu ada yang rese gitu misalnya. Ya itu sebenarnya kalau misalnya mau jadi makeup artist persiapannya itu apa mental sih. Karena kita akan ketemu banyak orang yang dimana kita nggak pernah tahu ini orang tuh maunya gimana. Lalu ini orang akan berperilaku apa seperti kita. Ada yang mungkin baik banget, ada yang mungkin ngerasa gue udah bayar lu harus layanin gue. Itu banyak banget ketemu orang-orang yang kita nggak bisa tebak gitu. Jadi siapinnya pertama kali harus mental sih. Kalau mentalnya nggak kuat, ngehadapin orang-orang kayak gitu kadang-kadang juga kita juga nggak bisa kan. Karena saya juga pernah ada di satu titik yang dimana orangnya nggak suka sama makeup saya. Dulu zaman-zaman dulu tuh orangnya nggak suka sama makeup saya. Harusnya make upin 2 kali, sorenya nggak usah datang karena dia mau ganti makeup artist. Wah itu kalau misalnya mentalnya nggak kuat, pasti kan langsung down kan, sedih. Ya pertama kali pasti harus mental karena kita bakal banyak ketemu hal-hal yang kayak gitu. Tapi dari hal-hal kayak gitu nanti ya kita bisa kayak lebih kuat lah, lebih wise ya untuk ngadepin hal kayak gitu. Mental, skill, sama ya niat buat belajar karena jadi makeup artist mesti belajar terus ya karena kan perkembangan zaman berubah. Gitu. Kalau lihat pekerjaan makeup artist seperti ini berarti semi kayak freelance gitu ya. Istilahnya kita nggak tahu jam kerjanya gitu ya. Iya benar-benar nggak tahu Bu jam kerjanya kapan. Biasanya jam-jam berapa kalau untuk makeup artist? Oke, jadi kan kalau makeup artist tuh banyak ya, ada yang makeup artistnya buat wedding atau buat foto pre-wedding. Jadi saya sih dua-duanya ambil ya. Kalau misalnya buat wedding itu kita bisa start paling pagi tuh jam 2 pagi. Buset. Iya. Jadi udah start make upin itu. Iya, itu start make upin. Ini besok Sabtu ya kan Bu. Saya besok kerja jam 4 pagi. Tapi itu juga enggak terlalu pagi. Saya pernah make upin pengantin itu jam 12 malam. Acara jam berapa itu? Jam 12 malam? Jam 12 malam. Kenapa? Karena orang Chinese itu kadang-kadang kayak misalnya jam ketemu pengantin tuh ditentuin, dilihat dulu nih ada feng shui-nya lah apa gitu ditentuin kan. Jadi bisa dia bilang, "Oke, jam ketemunya harus jam 5 pagi gitu." Ya make upnya jam 12 malam. Gitu, jam 12 malam pernah. Nah, kebetulan saya itu kemarin banget 2 hari yang lalu ini saya baru pulang dari pre-wedding trip
pre-wed, foto pre-wed. Betul saya ambil foto pre-wednya itu kemarin itu make upin di Eropa sebulan. Oh, yang itu trip itu kemarin ya. Berarti ngikuti perjalanan dia ya kemana aja? 10 klien sih. Oh, 10 klien gitu sekalian. Beda-beda ya? Beda-beda setiap hari. Itu tapi capek banget karena saya kelar sampai hotel tuh jam 1 pagi, jam 3 pagi saya udah bangun untuk make up lagi. Jadi bener-bener makanya kalau misalnya orang bilang enaknya kerja makeup artist cuma 2 jam terus dapat duitnya banyak gitu kan. Enggak Bu. Enggak, itu beneran capek. Jadi karena kayak saya cerita dikit ya, karena di Eropa ini lagi summer, jadi sunsetnya itu turunnya itu jam 10 malam kan. Matahari baru turun tuh jam 10 malam. Kadang-kadang ada orang mau foto malam. Misalnya kayak di Museum Louvre gitu, malam baru bagus karena ada lampunya. Orang mau foto tuh malam gitu. Jadi saya mesti nunggu sampai jam 10 malam, baru kita bisa foto. Foto 2 jam, jam 12 selesai, saya balik hotel, beres-beres jam 1 baru istirahat. Besoknya harus mulai foto lagi itu sekitar jam 6:30 pagi. Saya make up 2 jam, dari 5:30 sampai 5:30, berarti saya harus bangun jam 3 pagi. Jadi jam 1 pagi itu saya tidur, jam 3 pagi itu saya bangun. Saya make up 1 harian lagi. Begitu. Luar biasa. Iya capek Bu. Cuman ya gitu, makanya kalau misalnya mau jadi makeup artist ya paling penting adalah mental, dan karena kita bakal ketemu fase kerja yang seperti itu gitu loh. Kalau nggak siap-siap mental ya nggak bisa juga. Oh, berarti ini ada hubungannya dengan suka dukanya ya tadi yang sudah bener. disebutkan sekalian. Oh iya. Ini saya rangkum aja. Suka dukanya ya gitu, suka dukanya. Ketemu dengan orang-orang baru, pernah nggak ya yang tadi ya 1, 2 ya yang benar-benar pernah aduh nih bikin sakit hati nih orang iya, gitu? Enggak pernah adalah yang nggak suka lah make upnya, yang ngerasa gue udah bayar lo harus layanin gue gitu. Itu ada aja Bu, ada banget. Tapi ya gitu, balik lagi ya, saya cuma ngerasa udah di sini saya kerja, ya udah lakuin aja yang terbaik. Besok kalau dia mau pakai saya lagi ya booking saya lagi, kalau enggak kan ya udah gitu. Saya cuma mikir kayak gitu aja. Kalau untuk yang wedding seperti itu, yang kayak trip gitu, yang kita make upin itu hanya yang khusus pengantinnya itu atau memang satu tim yang satu keluarga gitu kalau bekangnya? Gini, jadi kalau misalnya pre-wedding trip itu biasanya ada orang-orang yang kan foto yang sebelum nikah itu loh Bu. Mereka fotonya mau ke Eropa tuh. Jadi biasanya saya buka slot nih 1 bulan. Siapa nih yang mau ke Eropa barengan, jadi mereka tuh kayak biaya tiket apa segala macam tuh mereka tuh patungan untuk bayarin saya pergi gitu. Jadi di situ biasanya saya make upin calon pengantinnya aja satu. Karena yang cowok cewek atau yang khusus? Cewek aja, kalau cowok sih jarang di make up gitu. Ceweknya aja saya make upin gitu. Ya udah make upin biasanya kalau 10 klien sekitar sebulan lah gitu pergi. Ada request nggak yang paling susah? Maksudnya maunya yang gini-gini, make up kan nggak hanya wajah saja atau termasuk rambut? Sama rambut dong. Paling susah ya. Request yang kayaknya kamu kayaknya baru belajar nih. Oh iya, sebenarnya request itu saya pernah. Jadi gini, dulu zamannya Lady Gaga, tapi ini dulu banget ya. Waktu saya masih baru-baru make up ya. Itu zamannya Lady Gaga tuh Bu, yang eyeshadownya gini kan. Jadi ada anak Sweet 17 mau request Lady Gaga. Oh bukan wedding, bukan tapi wedding nih. Ulang tahun ya? Ulang tahun, 17 tahun ya. Masih ininya mau request Lady Gaga. Oke. Tapi pas datang mukanya beda sama Lady Gaga. jadi saya make upinnya gimana ya gitu kan, karena kan bentuk mata semua beda kan. Ya udah, jadi ya kira-kira mirip kayak gitulah bentuk-bentuk eyeshadownya. Cuman ya sebenarnya kalau request paling susah itu nggak ada sih Bu ya. Itu semuanya itu kebalik lagi ke jam terbang. Mungkin kayak misalnya waktu jam terbangnya belum banyak, kita ngelihat mata orang atau mau make upin satu orang yang wajahnya fiturnya kayak gimana, mungkin itu buat suatu kesulitan buat kita. Tapi semakin banyak jam terbang, kayak saya gini aja nih, saya lihat Ibu ya, saya udah tahu nih. Siap. Ya, saya lihat Ibu ya. Boleh. Saya lihat Ibu, saya udah tahu saya mesti ngapain. Oke, siap. Saya mesti setelah ini ya. Oke. Gak bawa alatnya. Saya misalnya jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya dulu mungkin kalau dulu saya lihat Ibu gitu ya, waktu jam terbangnya dikit, saya lihat Ibu tuh kayak ya, harus mesti ngapain ya gitu, masih mikir gitu. Tapi kalau sekarang karena jam terbangnya banyak, saya lihat Ibu, saya udah tahu. Oh, foundationnya mesti pakai warna ini, kulitnya mesti diapain dulu, eyeshadownya mesti warna apa, bulu matanya mesti pakai kode nomor berapa. Itu semuanya
terpeta di otak gitu. Jadi menurut saya susah itu ketika jam terbangnya belum tinggi. Makin tinggi jam terbangnya ya itu semua udah jadi gitu. Termasuk rambut ini. Termasuk rambut ya. Udah tahu gitu. Berarti model-model rambut gitu juga tahu ya. Tahu dong. Kalau yang ini kan kalau wedding biasanya rambutnya kan mungkin dia ditatanya beda ya. Ya beda. Nah, tapi gini kalau misalnya rambut ya, jadi saya tahu sih Bu, saya kayak bentuk mukanya ibu rambutnya lebih cocok apa, terus ada yang bentuk mukanya kayak gimana, gak cocok rambutnya gimana, itu semuanya ya balik lagi ke jam terbang. Gitu. Oke. Kemudian kita kan ngomongin yang sekarang ya sudah setelah pandemi sudah mulai apa ya? Mulai bangkit lagi gitu ya. Mulai bangkit lagi. Nah, kira-kira waktu jadi make up artist tuh gimana nih Pas masa pandemi apakah berdampak juga? Tentu. Tentu karena kalau misalnya saya boleh ini, waktu pandemi itu kan masuk Indonesia itu kan Maret ya. Iya. Maret 2020 ya. Di awal saya ingat banget 2 Maret 2020 itu ada satu orang yang udah terinfeksi corona di Indonesia gitu, orang pertama gitu. Itu 23 Maret 2020 harusnya saya pre-wedding trip 10 klien ke Eropa. Pas ya. Ya, pas-pasan ya. Kayak ke Paris waktu itu. Lalu di di sekitaran tanggal 20 apa 15 Maret itu Paris itu lockdown. Jadi emang gak ada yang bisa masuk kan. Sampai akhirnya 10 klien itu yang sudah DP itu semuanya cancel semuanya. Ya saya juga cancel semuanya. Meanwhile saya udah beli tiket, terus udah beli hotel. Beberapa hotel bisa di refund, tapi tiket gak bisa di refund tuh, tiket cuma jadi voucher doang. Ya jadi waktu itu sempat ngutang ke klien buat make upin around 70 juta gitu jadinya. Jadi udah ngutang, nggak punya kerjaan lagi Bu, nggak punya kerjaan selama 2 bulan itu bener-bener kosong, nggak ada makeup apapun. Waktu itu adalah makeup sumber utama kerjaan saya. Ini sesuai tema kita nih, tangguh dong ya berarti. Aku tangguh banget ya, tangguh banget ya, iya benar. 2 bulan itu bener-bener nggak ada kerjaan. Dan semua makeup artist memang tidak ada kerjaan kan. Semua makeup artist memang nggak ada kerjaan sama sekali. Soalnya takut kan Bu, siapa juga yang mau deket-deket sama orang kan waktu itu. Iya benar-benar lockdown sih. Iya benar-benar lockdown at home. Betul. Terus penghasilan kita kan semua dari situ gitu. Nggak ada kerjaan. Abis itu 2 bulan. Di bulan itu kan Maret, April, Mei. Di bulan Juni itu saya baru dapat makeup satu doang itu sebenarnya. April, Mei, iya, Juni. Satu. Dan itu ke Cibubur, yang dimana kayaknya duitnya setengah udah habis buat bensin. Tapi waktu itu bersyukur aja sih ya, gitu. Nah selama masa pandemi itu saya akhirnya bikin kayak masakan itulah, cateringan gitu. Okay. Ya berarti kan kayak semua orang jual makanan kan waktu itu. Jadi hidupnya dari situ gitu. Jadi akhirnya sempat beralih itu ya, beralih profesi lah istilahnya. Iya beralih profesi, terus nambah satu kerjaan sampai sekarang akhirnya saya punya 2 kerjaan main job saya, jadi ada 2 gara-gara pandemi nambah 1 keterusan sampai sekarang gitu. Oke, jadi khusus yang tadi mengalami hal yang seperti itu, apa sih tipsnya ketika kan pasti dong di titik terendah sama sekali nggak ada uang masuk lah istilahnya gitu. Iya, jadi waktu pertama kali itu saya kan orangnya nggak bisa diem kan, harus kerja terus. Stres sih, di rumah stres banget. Tapi habis itu waktu itu saya berpikir kayak ya pandemi ini tuh efeknya kan ke semua orang. Kayak masih beruntung loh, lu masih punya tabungan untuk makan, at least makan aja lu masih bisa gitu. Tapi gimana di orang-orang di luar kan. Jadi waktu itu saya bikin. Ini kerja di tim ya? Ini kalau kerja di tim? Enggak, saya kerja kan sendiri aja. Jadi waktu itu akhirnya saya inisiatif untuk ngisi-ngisi waktu kosong, bungkusin sembako Bu, buat bagi ke Gojek. Karena kan waktu itu kan kayak Gojek, supir Grab gitu-gitu kan kayak semuanya lockdown, nggak ada yang keluar kan. Jadi kan semuanya down kan. Jadi kan waktu itu akhirnya bikin sendiri, ke pasar sendiri gitu. Jadi saya cuman di Instagram aja, mau nggak mau buka ini nggak gitu kan. Akhirnya kekumpul ya itu 750 paket untuk didistribusiin. Itu banyak deh. Itu seneng deh karena tuh ternyata banyak banget orang baik ya, walaupun kita sama-sama lagi berdampak tapi banyak banget orang baik. Kayak ada yang punya pabrik tuna kirimin tuna, ada yang punya toko beras kirimin beras,
ada yang punya toko buah kirimin sayur-sayuran gitu. Jadi tapi kan mereka nggak bisa datang ke tempat saya kan gitu. Jadi saya ngebungkusin sendiri, mostly ngebungkusin sendiri sama Mbak 750 paket. Dan kita justru bagi-bagi di saat-saat pandemi itu kamu melakukan. Iya, tapi gara-gara itu jadi lebih tenang ya hatinya. Jadi nggak stres gitu loh, nggak cuma mikirin gue dapet duit dari mana, enggak. Tapi di saat itu jadi ngerasa, oh masih banyak yang kurang beruntung dari saya. Waktu kita memberi itu tuh kayak rasanya lebih enak. Terus banyak aja Bu yang datang, nanti ada aja tuh yang endorse makanan. Ci, aku endorse makanan ya. Ci, aku kirimin pempek ya. Ci, aku kirimin ini ya. Jadi aku tuh makan dari endorsean orang. Waktu pandemi gitu. Jadi kayak, Ci tolong dong bantuin posting di Instagram. Nah itu tuh banyak banget sampai pernah satu hari kulkasnya penuh dan aku harus bagi-bagi gara-gara itu. Jadi ya gitu waktu lagi pandemi ya. Maksud aku walaupun keadaan kita juga tidak baik-baik aja waktu itu, tapi ya berusaha untuk dan semua orang juga tidak baik-baik ya, berusaha untuk memberi, ternyata dapetnya lebih banyak. Iya. Gitu. Nih sobat YBK, hal yang bisa kita petik nih salah satu yang petik nih di dalam keadaan terendah pun gitu masih harus melakukan ada sesuatu, sisi ya. positifnya yang bisa diambil sih. Di dalam kegelapan pun masih ada Asik, sinar. Ayat berapa tuh Bu? Terus, ini untuk sahabat-sahabat YBHK nih mungkin yang masih sekolah atau apa, boleh nggak kasih ya istilahnya kan punya pengalaman banyak nih ya, waktu SMA juga pernah ngalamin yang begitu. Nah untuk sobat YBHK yang masih sekolah nih atau yang sudah kerja nih saat ini di dalam kondisi yang paling terpuruk lah. Nah ada apa ya? Ini nasihat nih anak-anak. kasih nasihat nih. Saya kasih nasihat banget nih. Dulu aja saya bandel banget Bu. Nah, justru kan bisa diceritakan di share. Menurut saya arahkan kalau kamu SMA nikmatin yang masih sekolah. Iya masih sekolah ya. Nikmatin deh masa-masa sekolah. Gak usah mikirin ya maksudnya. Iya nikmatin aja masa-masa sekolah kalian, karena kalau udah kerja dan udah menikah dan harus bayar listrik sendiri itu lebih susah dibandingin cuman mikir besok ujian kimia gitu misalnya, karena itu lebih susah. Tapi menurut saya ya enjoy aja masa-masa sekolahnya kalian, tapi di satu sisi kalian juga harus punya mimpi, karena menurut saya pekerjaan saya sekarang ini adalah berawal dari mimpi saya yang kepengen banget kerja sambil jalan-jalan. Itu berawal dari situ. Jadi kalian juga harus punya mimpi, mau apa setelah lulus, kepengen jadi apa sih gitu. Mimpi kan bebas ya Bu, terserah mau mimpi apa aja. Menurut saya mimpi setinggi-tingginya gak kenapa-kenapa gitu, toh nanti juga akan ada jalannya untuk ngeraih mimpi itu. Kalau saya mimpi dulu pengen kerja sambil jalan-jalan, kepuji Tuhan udah kesampaian sekarang gitu. Kerja ya lumayan Bu, ke Eropa sebulan gitu ya, sampai enak tuh. Kayak saya kangen sama geprek bensu ya kan. Jadi kayak aku sekarang akhirnya puji Tuhan banget masih bisa ngelihat dunia dari pekerjaan aku, bahkan nggak keluar duit sepeser pun untuk bisa lihat dunia gitu, bahkan dibayar. Iya happy, itu semua berawal dari mimpi. Jadi mimpi aja mau apa, yang semuluk-muluknya juga nggak apa-apa gitu, tapi ya diimbangin sama usaha gitu. Jadi ya apa tadi? Apa Bu tadi pesannya? Jadi tadi pesannya ya. Pesannya enjoy masa sekolah kamu, karena itu adalah masa-masa yang paling menyenangkan. Mau dihukum sama guru, lo kesel banget. Kayak saya dulu suruh squat jam 60 kali sampai nggak bisa turun tangga, tapi kalau diceritain sekarang tuh lucu banget. Ya. Walaupun dulu saya benci banget kalau kayak disuruh squat jam ya, atau disuruh masih berasa sekarang. Itu masih disuruh pakai tali rafia nggak sih kalau nggak pakai tali pinggang? Masih ya? Ganti dong Bu, ganti dong, maksudnya tali rafia, tali kasur gitu. Tali kasur. Iya walaupun ngalamin masa-masa kayak gitu, tapi tetap sekolah itu masa-masa yang paling menyenangkan. Jadi enjoy masa sekolahnya. Dan mimpi setinggi langit, kamu pasti bisa ngeraih deh mimpinya. Oke. Itu kalau sobat YBHK, kalau misalnya juga orang tua ini juga lihat juga kan podcast kita, untuk orang tua gimana kan melihat pengalaman dari Non ini kan sangat support ya orang tuanya. Oh iya benar-benar. Oke,
buat orang tua asik. Aduh, saya juga kebetulan orang tua ya. Udah orang tua nih Bu saya Bu. Oke, jadi kalau misalnya buat pengalaman aku balik ke 10 tahun yang lalu, aku ngerasain support yang besar banget dari orang tua yang walaupun sempat dipandang kayak sebelah mata pekerjaan saya, tapi benar-benar disupport. Mereka ikutin apa yang saya mau gitu. Termasuk pilihan sekolah yang sempat ya. Termasuk pilihan sekolah gitu. Karena mereka tahu Bu, kalau mereka paksa saya untuk masuk sekolah kimia gitu pasti saya nggak lulus. Dokter gitu nggak lulus gitu, nggak kan. Jadi gini buat orang tua, kita harus tahu kemampuan anak dan keunggulan anak itu di mana. Nggak semua anak passionnya di mana. Nggak semua anak itu bisa kimia, nggak semua anak bisa fisika. Ada yang bagus di pelajaran IPA, ada yang bagus pelajaran IPS, ada yang bagus di kesenian mungkin gitu. Ya harus support yang di mereka pinternya, passionnya di mana gitu. Iya, kemauannya gimana. Jadi kalau balik masa saya SD semua cita-cita mau jadi dokter segala macam bla bla bla. Begitu saya SMA ada tuh keluar makeup artist apa segala macam. Sekarang anak-anak sekarang ditanya mau sekolah mau jadi apa? YouTuber. Iya, betul. Ya kan? Kalau misalnya ngerasa apa tuh jadi YouTuber cuman gitu doang nggak menjanjikan, belum tentu juga. Lihat aja Tahel Lintar, ya kan? Raffi Ahmad ya kan Bu. Ya kan, jadi support aja, percaya sama anaknya, karena ketika anak itu dikasih support dan kepercayaan, mereka itu bisa lebih berkembang dibandingin kita sebagai orang tua buat ngekang-ngekang anak gitu. Itu sih paling. Udah wise belum? Ini udah bisa jadi motivator belum saya? Baik Sobat TWHK, sungguh hari ini kita banyak belajar dari Noni tentang ketangguhan ketika mengalami masa-masa sulit. Kemudian waktu dulu sempat harus bertarung dengan diri sendiri waktu itu dengan pilihan waktu sekolahnya itu. Apa Bu? Speechless ya Bu? Nggak tahu ya Bu ngomong apa ya, saya yang tutup ya. Oke, terima kasih udah nonton podcast kami berdua. Apa nih Bu? Oke, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini.